Salam saudara semua, jumpa lagi dengan saya di channel Disciple and Training. Kali ini kita akan membahas materi tentang amanat agung. Apa pentingnya amanat agung? Kenapa kita harus menjalankan amanat agung? Jadi banyak apa eh, teman-teman hamba-hamba Tuhan itu selalu mengajak bahkan menyuruh jemaat untuk melaksanakan amanat agung, tetapi itu ditekan dari luar, diperintahkan, disuruh, sehingga orang menjadi gerah gitu karena wah saya nggak bisa nginjili, saya tidak bisa bersaksi tentang tentang Yesus misalnya. Nah, sehingga ketika orang disuruh pergi menginjili itu menjadi ketakutan, itu nggak tahu gitu mau ngomong apa gitu. Padahal sebenarnya ketika kita paham tentang amanat agung ya, kita bergeraknya secara alami saja. Ketika kita bersaksi ya kita bersaksi secara alamiah gitu kan. Tuhan itu baik karena kita mengalami kebaikan Tuhan, maka kita bisa menceritakannya kepada orang lain. Tapi kalau kita tidak menikmati atau merasakan kebaikan Tuhan ya kita tidak bisa menceritakan apa-apa gitu kan. Yang kedua adalah gini, keselamatan penting atau tidak? Nah, ketika kita tidak memberitakan Injil, artinya kita tidak menganggap keselamatan itu penting, ya. Jadi kita menganggap ya biarlah orang-orang yang sudah ada di dunia ini, tetangga kita, teman sekolah kita, ya kan, teman kerja kita, gitu kan, teman bisnis kita, biarlah mereka masuk neraka lah ibaratnya gitu. Tidak punya kerinduan, tidak punya hati untuk mereka. Nah, kenapa ini terjadi? Kenapa kita menjadi cuek? Kenapa kita tidak melakukan hal memberitakan firman Tuhan, bersaksi, menolong, menopang orang? Karena sebenarnya bisa terjadi karena kita sendiri tidak merasakan itu gitu loh. Ketika Tuhan menolong kita, kita tidak menganggap itu suatu hal yang penting dan suatu hal yang besar. Nah, yang terjadi di dalam hidup kita sehingga kita tidak memberitakan Injil ya. Sebenarnya Paulus berkata, celakalah aku ketika tidak memberitakan Injil. Kenapa itu bisa dikatakan begitu? Ya karena memang apa yang dilakukan oleh Paulus adalah dia wujud bahwa hidup dia itu berterima kasih kepada Tuhan. Jadi bukan karena kita diajak masuk surga lalu kita ngajak orang lain. Sebenarnya bukan seperti itu. Nah, itu yang disalahpahami. Jadi Yesus datang ke dunia ini supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Yesus adalah jalan untuk kembali kita kepada dari kesesatan, karena kita sesat seperti domba. Nah, ketika kita tidak sesat, maka kita akan mengajak orang lain yang tersesat juga supaya tidak tersesat. Nah, itulah sebenarnya yang disebut dengan amanat agung, supaya kita hidup di dalam kebenaran dan supaya kita hidup di dalam roh. Nah, bisa jadi karena kita tidak hidup di dalam kebenaran dan kita tidak hidup di dalam roh, maka kita tidak melakukan amanat agung gitu kan. Jadi saya mengamati bertahun-tahun ya, setelah 30 tahun saya bertobat, saya memahami bahwa sebenarnya ada hal-hal yang salah. Ya bahkan sampai menemukan memangnya kita diselamatkan supaya masuk surga gitu kan. Nah, itu hal-hal contoh ya. Kalau mau masuk surga, tetangga sebelah juga masuk surga. Bahkan banyak orang-orang percaya itu pindah agama karena merasa kok masuk surga gini amat, enteng banget, enak banget gitu. Akhirnya mereka pergi ke agama sebelah karena di agama sebelah itu benar-benar ritual, benar sungguh-sungguh untuk Tuhan, berdoa. Artinya uh, apapun yang dilakukan itu benar-benar untuk Tuhan. Itu ada ritual yang luar biasanya, yang ada usaha lah. Kalau ngeliat orang Kristen kayaknya nyantai-nyantai aja, nggak ada usaha apa-apa gitu kan. Mau berdoa tidak berdoa yang penting masuk surga, mau ibadah tidak ibadah masuk surga. Nah, itu yang akhirnya yang ada di dalam benak kita seperti itu. Kita sendiri akhirnya punya keraguan terhadap apakah yang kita yakini itu benar atau tidak. Nah, ketika kita punya keraguan seperti itu, ya kita tidak bisa membawa orang lain, apalagi ngajak orang lain untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam keselamatan. Nah, yuk kita bahas. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kenapa sih sebenarnya kita harus menjalankan amanat agung? Jadi gini, manusia diciptakan Allah itu untuk segambar serupa dengan Dia. Itu penting. Nah, Yesus datang untuk mengembalikan itu karena setelah Adam jatuh dalam dosa, gambar dan rupa manusia itu rusak, gitu kan? Nah, ketika manusia itu rusak ya karakternya itu tidak memiliki karakter Allah, ini akan sulit untuk berjuang untuk mendapat karakter Allah. Tetapi Allah selalu menolong misalnya manusia dengan Roh Kudus yang selalu diberikan kepada para nabi waktu zaman dulu ya, zaman perjanjian lama. Nah, tetapi Allah melihat sudah waktunya nih manusia itu
benar-benar segambar dan serupa dengan Allah secara massal, bukan lagi apa ya, ya Roh Kudusnya hinggap, tetapi emang harus tinggal. Karena itu Allah disebut dengan Allah Immanuel yang selalu beserta kita, yang membuat kita itu segambar dan serupa dengan Allah, yaitu dengan Yesus. Nah, ketika kita tidak memahami itu, bahwa kekristenan adalah ajaran untuk masuk surga, maka kita tidak penting menyelamatkan orang lain untuk kembali segambar dan serupa dengan Allah, karena karakter kita setelah menjadi orang Kristen tidak berubah-ubah. Yang pelit tetap pelit, yang serakah tetap serakah, yang maruk tetap maruk, gitu kan. Tidak ada pertobatan, tidak kelihatan. Nah, berbeda misalnya dengan Zakheus, orang kaya yang ketika Yesus mampir makan aja dia langsung bertobat. Atau seperti pelacur yang apa? Yang diselamatkan oleh Yesus, dia langsung bertobat. Atau seperti perempuan Samaria. Jadi selalu ada hasil buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, ketika kita tidak menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, makanya akhirnya kita tidak merasa penting menyelamatkan orang lain, ya. Ya, kalau kamu mau masuk Kristen, Kristen lah. Ya, kecuali keluarga kita marah-marahin, anak kita tidak ke gereja kita marah-marahin. Ya, bukan seperti itu sebenarnya. Jadi ngapain juga orang dipaksa-paksa ke gereja kalau memang dia tidak selamat gitu. Nah, itu yang sebenarnya harus kita pahami bersama-sama, betapa pentingnya keselamatan, betapa pentingnya kita menyelamatkan orang lain, karena kita sudah diselamatkan, ya. Makanya di episode sebelumnya kemarin saya menceritakan tentang kita itu bekerja untuk siapa, apa yang kita promosikan. Jadi selama kita hidup, kita mempromosikan jualan kita mempromosikan tempat-tempat wisata, tetapi kita tidak berani mempromosikan Yesus, itu kan aneh gitu kan. Jadi sebenarnya kita itu sebenarnya sudah diselamatkan atau belum sih gitu. Istilahnya bahasa ekstrimnya, kita tuh sebenarnya menerima kebaikan Tuhan apa enggak sih gitu kan. Kita sebenarnya diampuni dosanya atau tidak sih? Kenapa kita tidak menganggap bahwa itu juga penting bagi orang lain? Jadi ada satu hamba Tuhan yang berprinsipnya begini, kalau manusia itu penting bagi Allah, ya, kalau mereka penting bagi Allah, maka itu juga penting bagi kita. Nah itu artinya apa? Kita penting bagi Allah, maka kita diselamatkan. Makanya karena kita penting bagi Allah, kita harus menganggap bahwa semua orang juga penting bagi Allah. Ya, kita tidak bisa biarkan begitu saja. Nah, alasan-alasan yang tadi seperti takut, nggak bisa nginjili, seperti apa, tidak bisa berdoa segala macam, itu kan sebenarnya alasan-alasan kosong yang ditekan dari luar. Sebenarnya ketika saya belajar begini. Ini kita bagi pengalaman sharing. Ketika saya merasa bahwa hidup saya dipulihkan di ampun, saya akan bersemangat untuk memberitakan Injil ke orang lain, karena saya mengalami. Ya, saya dulu yang terakhir bertobat di keluarga saya adalah ibu saya setelah tua. Tetapi ketika dia menerima Yesus segala macam, dia menerima kebaikan, bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Dia luar biasa di masa tuanya. Doa jam 5 pagi setiap hari, dia berdoa untuk melakukan kehausan rohaninya gitu kan. Terus dia kunjungan kemana-mana, udah nenek-nenek semua gitu kan, teman-temannya. Tetapi luar biasa, ketika buah-buah pertobatan itu terjadi adalah dia tidak takut ngomong kepada siapapun, dia tidak takut, ya. Jadi hal yang sebenarnya itu dari dalam. Jadi Yesus merubah kita, Roh Kudus merubah kita dari dalam, bukan dari luar. Jadi ketika banyak gereja tidak menekankan hidup yang bertobat, tidak menekankan hidup untuk menjangkau orang lain, itu gereja itu jelasnya sudah salah. Jadi dia tidak bekerja untuk Tuhan. Jadi bekerjanya untuk siapa? Ya bekerjanya untuk sinode, bekerjanya untuk gedung, bekerjanya untuk organisasi, bekerjanya untuk pendetanya gitu kan, bekerjanya untuk uang gitu kan. Maka di episode pertama saya membahas tentang tujuan gereja yang salah. Nah, ketika tujuan gereja yang salah, maka akan melakukan hal-hal yang salah gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Jadi tujuan hidup kita itu, tujuan kita bergereja memenangkan banyak orang lain. Kenapa kita harus memenangkan banyak orang? Supaya jadi kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Nah, saya balik lagi mungkin. Saya ceritakan kembali. Jadi ketika Allah menciptakan bumi, Allah itu menciptakan Taman Eden. Eden itu ya seperti gambaran surga. Kenapa? Ada hadirat Allah di situ, di Eden. Di situ Adam ditempatkan, di situ Adam diberi rekan Hawa kan, supaya Allah berkomunikasi dengan mereka. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, maka hadirat Allah tidak ada dengan mereka, dan manusia itu akhirnya berbuat dosa dan berbuat dosa. Sampai akhirnya datang Yesus
untuk menunjukkan hadirat Allah adalah kembali. Makanya dia berkata, aku datang kan untuk supaya di bumi seperti di surga. Jadi supaya di Eden. Jadi kayak Eden itu kan dulunya ada di bumi. Nah, ketika kita ada di dunia ini tidak mengusahakan itu, maka aneh gitu loh. Maka jadi kita agama saja ya sudah, saudara mau ikut agama Kristen silakan, mau ikut agama apapun silakan. Tetapi tugas orang Kristen, tugas seorang murid adalah dia mempromosikan gurunya supaya di bumi ini seperti di surga. Bukan supaya nanti buru-buru berebut-berebut masuk surga. Toh saya banyak ketemu dengan teman-teman dan hamba-hamba Tuhan, tetap aja katanya apa? Yakin masuk surga. Ya sekarang matilah gitu kan. Ternyata takut juga, takut kehilangan harta, takut kehilangan ini, takut kehilangan itu. Nah, ternyata memang bullshit gitu, omong kosong. Kalau orang yang memang dijamin masuk surga, dia tidak mati gitu kan. Kenapa kita takut mati ketika memberitakan Injil? Karena bisa jadi sebenarnya kita tuh dengan apa yang kita yakini kita tidak yakin gitu loh. Nah, kalau yakin ya sudah, seperti Paulus, mati adalah keuntungan. Ya, hidup adalah Kristus. Jadi mati itu lebih beruntung bagi orang Kristen sebenarnya daripada hidup. Karena hidup itu menjalankan tugas tadi, bekerja bersama-sama dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Ya, kemanapun Tuhan pergi, kemanapun Tuhan utus kita akan pergi. Nah, itu satu pekerjaan. Yang sedangkan orang mati tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, tidak menghadapi resiko-resiko. Nah, ini yang harus kita review ulang kekristenan kita, gereja kita, organisasi kita gitu kan. Esensinya itu seperti apa, sehingga makanya gereja itu biasanya kalau pertama-tama dibangun, dibentuk itu banyak orang datang, tapi udah kesana-sana itu stagnan. Dari 50 orang, 100 orang itu stagnan bertahun-tahun gak nambah-nambah, karena tidak pernah ditekankan bahwa pentingnya memberitakan Injil karena kita sudah diselamatkan. Jadi kenapa kita harus menyelamatkan orang lain? Karena kita sudah diselamatkan. Ya, saya dulu pernah punya gambaran begini. Ketika saya ada di surga lah misalnya, ya di langit yang baru dan bumi yang baru, lalu ada teman gitu di neraka tanya, padahal saya berbuat baik sama dia, saya menolong dia, apapun saya lakukan saya beri, tetapi saya tidak memberitakan Injil pada dia. Lalu di sana itu di akhirat lah dia berkata, kenapa saya tidak diberitakan? Apakah kamu musuhin saya? Padahal kan saya teman kamu. Apapun yang kamu lakukan tuh untuk saya, menolong saya, menopang saya. Tetapi untuk yang satu ini ternyata kamu nggak ngasih tahu saya. Jadi itu super moral, suatu analogi moral yang ada di pikiran saya. Jadi sama seperti yang pernah Tuhan katakan di dalam Perjanjian Lama. Kalau aku berkata ya kepada orang jahat dan orang jahat itu akan mati ya dengan segala dosa-dosanya, dan kamu tidak memberitahukan kepadanya, maka dan dia mati di dalam dosanya itu, maka aku akan menuntut nyawanya daripadamu. Tetapi kalau kamu sudah memberitakan untuk mengajarkan pertobatan kepada dia, tapi dia tidak bertobat juga dan dia mati di dalam dosanya itu, ya aku tidak akan menuntut. Nah, jadi itu adalah suatu yang kalau yang diajarkan di dalam agama Islam amar ma'ruf nahi munkar. Nah, orang Kristen itu jarang sekali melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi mencegah orang untuk berbuat jahat, mencegah orang untuk masuk neraka gitu kan, ibaratnya seperti itu. Walaupun nanti kita banyaklah perdebatan tentang apakah ada neraka dan surga bagi kekristenan, karena kekristenan itu didasarkan kepada Yahudi. Apakah nanti kita tinggal di surga atau tidak, itu nanti akan kita bahas secara khusus ya, supaya kita tidak biaslah sebenarnya hidup kita itu untuk apa gitu. Nah, karena hidup kita itu memang untuk Tuhan, diciptakan di dalam Kristus Yesus supaya kita melakukan perbuatan yang baik. Allah mau kita tinggal di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam keselamatan, di dalam perbuatan baik itu. Sehingga ada yang namanya kerjakanlah keselamatan. Jadi itu jadi perdebatan juga lagi dari para teolog. Keselamatan dikerjakan gimana? Keselamatan itu adalah, nah nanti kita bahas. Jadi orang yang sudah diselamatkan, dia penuh damai sejahtera dan sukacita, maka dia akan berani juga memberitakan keselamatan kepada orang lain. Selalu dikerjakan hidup di dalam keselamatan itu, menjaga dirinya, tidak mencemari dirinya, melakukan hal yang baik seperti yang Yesus lakukan. Kenapa dikerjakan? Ya sama seperti Yesus. Hidup kita itu diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Allah kembali melalui Yesus Kristus. Bukan
percaya kepada Yesus supaya masuk surga, itu mah bonus lah ibaratnya, itu mah akibat lah. Tetapi apa yang harus kita lakukan ada sekarang adalah kita belajar menjadi seperti Yesus, punya pikiran dan perasaan seperti Yesus. Nah, bagaimana kita mau menginjili orang hati Tuhan aja nggak ada pada kita? Jadi ada saya diskusi sama teman-teman, kenapa kita tidak menginjili? Karena tidak ada hati Tuhan di kita. Coba kalau hatinya Tuhan di kita, lihat orang gila kita nangis, kita datangi, lihat orang miskin kita kasih makan. Kalau ada hati Tuhan ya, kalau ada pikiran Tuhan. Karena tidak ada. Loh, tapi kan kita udah terima Yesus. Ya kalau kita kan terima Yesus secara formal doang, saya terima Yesus sebagai Tuhan. Tapi hatinya, pikirannya kita terima nggak? Atau kita gini, hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, ya kan? Tetapi kita masih hidup di dalam dosa, berbuat dosa. Pertanyaannya, kita udah terima Roh Kudus atau belum gitu kan? Nah, terus kita malah menafsirkan firman Tuhan semaunya dewek gitu kan? Nah, Roh Kudus ada di dalam kita atau tidak? Karena Roh Kudus ketika ada di dalam kita, maka dia akan memimpin kita kepada jalan kebenaran gitu loh. Tidak mungkin yang kita ajarkan, yang kita yakini itu menjadi salah. Karena Roh Kudus lah yang menuntunnya. Sehingga kita tidak bisa menjadi salah gitu. Makanya ada firman Tuhan katakan, kita tidak bisa lagi berbuat dosa. Karena selalu diingatkan, selalu diarahkan kalau kita berserah diri. Gitu kan, kalau kita menyerahkan diri kita. Tetapi karena kita tidak mau menyerahkan diri kita, akhirnya ya sudah gitu loh. Bukan Roh Kudus tidak mau bekerja, bukan Yesus tidak mau berpikir di dalam kita, tapi karena kitanya sendiri yang memang tidak mau. Jadi menjalankan amanat agung bukan masalah bisa tidak bisa, tetapi mau tidak mau. Dan ketika kita tidak mau, sebenarnya kita tidak punya hatinya Tuhan. Itu bohong gitu. Ya, jadi saya sedih sebenarnya kalau ngomong begini. Kita itu jadi pembohong-pembohong bahwa kita tidak punya hati Tuhan. Kita tidak punya pikiran Tuhan. Bahkan kita sendiri mungkin tidak punya roh Tuhan di dalam diri kita ketika kita tidak melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Jadi kalau nanti kita bahas secara khusus. Kalau anggaplah misalnya kita melihat anjing itu punya anak, maka anjing itu dan anak itu punya sifat karakter yang sama. Nah, kita itu anak Allah, seharusnya kita punya sifat dan karakter yang sama. Nanti kita akan bahas di episode khusus ya tentang hal ini. Jadi kalau kita punya pikiran yang sama dan hati yang sama, punya karakter yang sama, maka kita akan melakukan seperti yang Yesus lakukan, berbuat seperti yang Yesus perbuat, ya kan? Berpikir seperti yang Yesus pikirkan, punya perasaan seperti yang Yesus rasakan gitu. Seharusnya seperti itu. Jadi sebenarnya memberitakan Injil, menjalankan amanat agung itu bukan hal yang sulit, bukan yang harus dipelajari, nanti kita kuliahin bagaimana mengajarkan kontekstual, bagaimana menjangkau kelompok orang ini, bagaimana menjangkau. Sebenarnya tidak diperlukan seperti itu pada akhirnya. Ya kan? Itu cuma jalanlah pengetahuan kita, tetapi ketika kita punya hati Tuhan, ya Tuhan bekerja sendiri kok. Berjalan sendiri bersama-sama dengan kita. Karena akhirnya pada akhirnya ya, sama seperti yang Paulus katakan, apa yang dulu kuanggap berharga, sekarang kuanggap sampah karena Kristus. Jadi sebenarnya pengetahuan kita mau belajar menginjili atau tidak, kita mau belajar bagaimana menjangkau orang, pada akhirnya kita akan anggap sampah, karena semuanya akhirnya karena kasih karunia Tuhan lah kita bisa memberitakan Injil. Oleh karena kasih karunia Tuhan kita punya keberanian, dan oleh karena kasih karunia Tuhan orang boleh diselamatkan. Jadi dengan metode dan cara apapun yang kita pelajari, belum tentu itu menyelamatkan orang, karena ya keselamatan hanya datang dari Yesus. Dan orang bisa diselamatkan karena kasih karunia. Dan kasih karunia itu yang kita berikan gitu. Ketika kita tidak merasakan kasih karunia Tuhan, ya kita tidak bisa membagikan itu. Jadi bisa nggak kita ngasih uang ke orang kalau kita sendiri tidak punya uang? Bisa nggak kita itu punya kasih terhadap seseorang kalau kita sendiri tidak pernah dikasihi? Ya, saya pelayanan lebih banyak ke anak-anak, ke orang-orang yang secara psikologis mereka rusak. Jadi bagaimana dia bisa menyayangi orang lain kalau di keluarganya dia dibenci? Bagaimana dia bisa berbuat baik kepada orang lain kalau di keluarganya dia dianiaya? Jadi saya belajar seperti itu. Jadi kalau ada orang menganiaya orang lain, saya tahu pasti dia dianiaya. Kalau ada orang lain membenci orang lain, saya tahu pasti bahwa dia adalah orang yang dibenci. Nah, kenapa kita bisa membenci orang? Sedangkan Yesus sudah mengampuni kita. Itu kan juga hal yang ironi dan aneh sebenarnya. Nah, yuk saudara, kita belajar bahwa untuk menjalankan amanat agung itu cuma punya satu hal. Roh Kudus beserta kita, yakin gitu. Benar nggak?
Yang kedua, memang Yesus ada di dalam hati kita. Yesus ada dalam pikiran kita. Ya, kita berpikir dan perasaan seperti Yesus. Kalau itu tidak ada metode apapun ya, pelatihan-pelatihan penginjilan seperti apapun, ya diutus, diurapi seperti apapun ya kan, disuruh-suruh pergi, didanai yang miliaran pun, kita tidak akan pernah memberitakan Injil. Kita tidak akan pernah menjalankan amanat agung karena tujuannya salah. Ya, jadi sekali lagi saya mau sampaikan, tujuan amanat agung adalah menjadikan di bumi seperti di surga, menjadikan semua manusia itu kembali menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Kalau kita udah tahu itu, kita sudah punya hati dan pikiran Yesus, karena Yesus ada di dalam diri kita, maka kita akan melakukannya tanpa harus basa-basi, tanpa harus alasan AIU, tanpa harus disuruh-suruh. Kita akan otomatis, karena Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita, baik keinginan maupun perbuatan. Jadi kalau kita tidak punya keinginan, tidak punya perbuatan untuk melanggar mau, ya Tuhan tidak melakukan di dalam kita karena kita tidak mau. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Jadi kembali lagi, Tuhan yang melakukannya di dalam kita, baik keinginan maupun perbuatan. Kalau kita tidak melakukannya, berarti kitanya yang tidak mau bekerja sama dengan Tuhan, tidak mau pikiran Tuhan ada di pikiran kita, tidak mau Roh Kudus menuntun kita. Ya, itu saja ya. Mungkin agak kasar, agak menyakitkan ya. Tapi inilah fakta. Fakta itu tidak bisa dipungkiri. Fakta itu selalu kelihatan, fakta itu selalu ilmiah, fakta itu disebabkan oleh ada korelasi sebab dan akibat. Jadi yuk, kalau memang kita adalah Yesus sudah ada di dalam kita, maka pikirannya dan perasaannya ada di dalam kita. Kalau memang Roh Kudus sudah kita terima, maka Roh Kudus itulah yang memimpin kita, yang memiliki keberanian menghibur dan sebagainya, yang membuat mujizat bersama-sama dengan kita. Itu yang saya sampaikan. Yuk kita kembali menginsafkan diri kita sendiri dari dalam. Jangan tidak perlu ditekan-tekan dari luar untuk memberitakan Injil, menjalankan amanat agung. Ketika Yesus ada dalam diri kita, maka otomatis kita akan melakukannya tanpa strategi apapun. Amin.